Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan saudariku yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kembali kita merasakan keagungannya dari burung yang berkicau, angin yang berhembus, bahkan dari diri kita yang telah Allah ciptakan. Kita tentu sangat bersyukur atas nikmat umur yang Allah pertemukan di hari yang ketiga di bulan Sya'ban ini, bulan ke-8 di tahun Hijriah antara Rajab dan Ramadan. Maka sebagai seorang muslim, muslimah yang merindukan kedatangan bulan pengampunan, tentu berharap usianya bisa sampai atas izin dan ridha Allah pada bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya pun berdoa semoga bunda semua, kemudian ukhti semua diberikan nikmat kesehatan itu. Allahumma afini fi badanina, Allahumma afini fi sam'ina, Allahumma afini fi basarina. Ya Allah, sehatkanlah badan kami, sehatkanlah pula pendengaran dan penglihatan kami. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat kita semakin menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan akhir kehidupan kita menjadi husnul khotimah. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kok ada aroma bau ayam goreng ya? Oh iya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kalau makan bersama yang nggak cukup jadi cukup ya. Nah, kita bersyukur kehadiran Almas itu memberikan manfaat lah untuk masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini bisa terus berkontribusi gitu, ya. Jadi kalau ibu-ibu pengen makan ayam goreng Almas, undang aja Abi Yudi terus. Ya, tapi catatannya harus terlambat gitu ya. Enggak ya, bercanda. Jadi kalaupun tidak ngundang saya, ya kebaikan itu ada di mana saja. Dan saya minta maaf karena harus menghadiri pelantikan ICMI, ya. Jadi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Saya mencintai almarhum Pak Habibie. Dengan ICMI itu lahir BMT, ya. Dengan ICMI itu lahir dulu Bank Muamalat. Dengan ICMI lahir mungkin Basnas, ya, BWI, pemikiran-pemikiran itu untuk kemaslahatan umat. Nah, saya diminta pada bidang ekonomi dan keuangan syariah. Nah, mudah-mudahan almarhum Habibie yang telah melahirkan ISMI itu mengalir pahala untuk dia dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada saya, kepada Ananda Bunda ya, dan pada kakak semua, kepada Abi diminta menyampaikan tentang amalan-amalan di bulan Sya'ban. Ada satu kitab dengan judul Faedah Seputar Bulan Sya'ban, ya. Dan ini juga ada dalam Al-Wasatiyah wal I'tidal. Dan e-book ini nanti bisa saya sharekan, ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau kita melihat rujukan ulama itu, bulan Sya'ban itu disebut juga yatasa abuna,
yaitu berpencar dan berpisahnya orang-orang Arab dalam rangka mencari air. Ya. Ini dalam kelompok Tasawubul Qabail. Jadi ada kelompok-kelompok suku-suku kabilah dengan pendapat yang seperti ini ya. Kami waktu itu mencari air. Tapi yang lebih penting, Sa'ban ini adalah bulan penuh berkah. Jadi dia antara Rajab dengan Ramadan. Ada yang disebut Syahrullah, bulannya Allah. Nah, dari referensi yang lain disebutkan Sa'ban itu bulannya Rasulullah. Dan Ramadan itu adalah bulan umatku gitu. Nah, mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan ini. Amalan pertama. Tapi sebelum saya sampaikan hadisnya, ibu-ibu yang sudah puasa Senin Kamis, maka Sa'ban ini tingkatkanlah puasa Daud. Ya. Yang baru belum bisa puasa ya minimal Senin Kamis. Kalau Senin Kamis dan puasa Daud juga gimana? Senin besok puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis puasa lagi nggak apa-apa, Jumat berbuka, Sabtu atau Ahad bisa pilihan. Yang penting Senin dapat, Kamis dapat. Nah, ini motivasi. Apa manfaat dari puasa Daud itu? Yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjadi insan takwa. Nah, kalau sudah dekat dengan Allah, sudah bertakwa, jangan lupakan ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau sudah bertakwa pasti akan ada jalan keluar. Ya. Kita yakin itu. Jadi kalau belum dapat jodoh, bersabar. Yang nggak boleh itu jangan sampai kita berburuk sangka pada Allah, karena orang-orang bertakwa itu nggak boleh berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa Daud itu fadilahnya menjadi hamba yang bersyukur seutuhnya. Nah, ini ya. Jadi kalau sudah nggak bersyukur, kita ini kan repot ya. Apa-apa aja jadi masalah. Misalnya nanti dibuka ayam goreng Almas, katanya nomor 1 Arab Saudi itu. Pas dibuka kecil betul ayamnya. Ini pula yang nomor 1. Nah, kalau udah nggak bersyukur repot memang. Ya, jadi bersyukur kendaraannya, handphonenya, rumahnya itu akan damai kehidupan kita ini. Ya. Nah, kemudian kalau dari sisi kesehatan, puasa ini banyak itu ibu-ibu manfaatnya. Coba nanti tanya bagian medis, kenapa orang operasi itu mesti puasa? Nanti tanya yang ahli peternak, kenapa hewan itu kalau mengeram harus berpuasa? Ya, penguin, ya, unggas dan lain sebagainya. Itu sudah fitrahnya, makhluk itu sehat dengan berpuasa, baik manusia maupun kemudian hewan itu. Ya. Jadi klasifikasi tubuh ini, orang diabetes itu paling bagus puasa. Jadi saya punya cerita ya. Waktu itu kita ada khataman Quran di rumah dinas Pak Gubernur. Sebelum khatam itu kita disuruh makan dulu. Kalau saya nggak ngajak-ngajak kemarin kakak-kakak di Musas ini. Setelah berbual cerita masalah seorang kiai, dia bilang, saya ini sakit Ustaz, lama sakit. Apa sakitnya Pak? Macam-macam lah, komplikasi. Ada gula, ada jantung, banyak sakitnya. Apa obatnya? Oh, enggak ada makan obat. Saya amalkan aja puasa Daud. Berapa lama kiai? Saya bilang 3 tahun lah lebih kurang. Masya Allah, tabarakallah. Ini wasilahnya ya, ini ikhtiarnya. Semua penyakit yang dia derita selama ini, gula, komplikasi dan seterusnya, hilang. Semuanya tidak meninggalkan jejak sama sekali. Jadi kenapa Rasulullah itu kuat, sehat fisiknya, itu karena beliau memang rajin berpuasa. Ya. Nah, jadi lambung itu dikasih jeda. Minimal kita di Ramadan, ya kan? Itu kita membersihkan lambung kita. Tapi kalau orang yang puasa Daud, udah terbiasa sekarang, lebih hebat lagi. Ya. Maka amalan pertama berpuasalah. Dan hadisnya, ya Rasulullah,
lam aroka tasumu sahron minas suhur matasumu min Sa'ban. Wahai Rasulullah, saya belum pernah melihat Anda berpuasa di bulan-bulan lainnya seperti Anda berpuasa di bulan Sa'ban ini. Maksudnya apa? Dilihat sahabat ini, Rasul itu biasanya Senin Kamis, ini ditanya, oh kadang Rabu puasa juga, Kamis juga, ya, Sabtu juga, Ahad juga. Bahkan disebutkan hampir setiap hari beliau berpuasa di bulan Sa'ban ini. Ya. Kemudian jawab Rasulullah yang mulia, ya, beliau sebutkan dari hadis ini, ya, dzalika sahru ya'fulun nas. Berarti kita ya manusia ini. Anhu baina rojamin wa ramadan wa huwa sarun turfa'u fihil a'mal illa rabbil alamin fa uhibbu ayurfa'a amal wa ana sha'im. Ada yang bisa terjemahkan? Panjang ya. Ya, kita baca aja kitab ini sama-sama. Ini kitab digital. Rasulullah menjawab, karena ini bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Itulah muslimah sadar akhir zaman ini, biasakan, tidak mesti Februari, Maret, April, biasakan saja dengan bulan-bulan yang ada di Hijriah. Biar kita tahu, oh ini Rajab, oh ini Sa'ban, oh ini Ramadan, ini Syawal, seterusnya sampai nanti Muharram. Ya, apalagi muslimah akhir zaman ini percaya itu. Apa tuh? Bintang saya Sagittarius, bintang saya Taurus, saya Gemini. Katanya kalau Gemini ini hari Ahad ini, minggu ini nggak boleh keluar rumah, rugi, nggak dapat almas. Ya. Jadi gitu-gituan banyak ruginya. Gitu. Ya. Nah, karena kita mulai mengingat ini, kemudian dijelaskan. Karena ini bulan yang banyak dilalaikan manusia di antara Rajab dan Ramadan, padahal di bulan ini, coba, amalan terangkat sampai ke Rabb semesta alam. Dan aku, kata Nabi, senang apabila amalku terangkat sedang aku berpuasa. Kan kalau orang berpuasa itu kan dia jaga lisannya, ya, jaga pandangannya, tidak hanya ya makan dan minum, begitu kan. Nanti bagian fikih Ramadan yang mungkin nanti Musos mengadakan juga targhib Ramadan gitu. Jadi ada orang yang bisa menahan lapar dahaga, dia nggak dapat apa-apa karena dia tidak bisa menjaga lisannya dan seterusnya gitu. Ini amalan pertama. Ya. Amalan yang kedua disebutkan juga dari kitab ini, ya, bahwasanya Sahrul Sa'ban, Sahrul Quran. Jadi bulan Sa'ban itu bulannya pembaca Al-Quran. Tadi udah selesai Kak baca surah Al-Kahfinya. Tapi jangan Ahad aja. Niatkan kalau bisa setiap hari. Oh itu hebat. Ibu-ibu yang biasa jualan online, ya. Cuman maaf ya Bunda ya, hari-hari ini kita lebih sering dengan handphone apa dengan Quran? Nggak usah semangat betul jawabnya gitu. Ya biasa aja, udah tahu salah semangat lagi. Ini mengakui kesalahan. Ya dengan Quran lah. Ya. Jadi kalau dengan handphone ya urusannya jualan. Kan jadi womanpreneur, mompreneur, bagus tuh. Ya, saya mendukung sekali UMKM ibu-ibu. Karena dia tidak akan meninggalkan keluarganya. Dan kalaupun bekerja ya nggak apa-apa juga, yang asalkan bisa menjaga diri. Apalagi bidan kan, nggak mungkin laki-laki bidan, nggak mungkin guru Rodatul Atfal itu laki-laki, mesti itu perempuan. Tapi kalau tidak ada pilihan dua itu, tidak guru, tidak apa, ya jualan online saja. Tapi bukan berarti meninggalkan Quran karena kita sibuk dengan handphone kita. Nah, kita coba buka Quran ya. Tadi motivasi puasa sudah, sekarang motivasi Quran. Ya. Tentu banyak sekali Al-Quran. Ya kalau saya punya mobil Nissan, saya tidak mungkin manual booknya Toyota. Kalau saya punya mobil Toyota, nggak mungkin buka Nissan, ya kan? Nah begitu juga kalau kita manusia, maka kitabnya itu, panduannya itu
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yaitu Al-Qur'an. Mau menikah, buka Al-Qur'an. Mau menjadi ibu yang baik, buka dialog ibu dan anak, dialog ayah dan anak. Mau berdoa untuk keluarga yang terbaik, buka Al-Qur'an. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mau berdagang, buka apa? Buka Quran. Quran semua. Ya. Nah, ini motivasi yang ingin saya berikan. Kita bersyukur ya, ada ustadz yang sampai disertasinya ngurusin persoalan ruqyah. Namanya Ustadz Muhammad Faizar. Dulu sangat terkenal di Trans TV. Ya kalau bisa Musas undang juga ustadznya. Ya. Tapi kalau ada ibu-ibu yang teriak, saya pulang duluan. Ya karena bukan kompetensinya di situ. Ya. Nah, dulu ya waktu anak saya masuk rumah sakit ibu dan anak karena DBD, jadi ada berapa pasien satu kamar di situ, ya Bu. Dan alhamdulillah hari itu membahagiakan saya sebagai seorang ayah, karena anak perempuan saya diizinkan untuk pulang ke rumah, gitu. Dan bapak yang satu lagi juga dikabarkan boleh pulang, tapi agak sorean dikit. Saya pamit, lalu kami pun bersalaman, dan kemudian saya pulang ke rumah. Malamnya saya nggak keluar, tidak ada jadwal dakwah dan seterusnya. Jam 11 malam atau setengah 12 lebih kurang dia telepon saya. Ini kisah nyata. Lalu dari ganggang telepon saya menangis. Bapak ini kok nangis? Saya bilang, kenapa Pak? Anak saya nggak jadi pulang Pak. Ya, anak saya harus masuk ICU ya, yang banyak kabel-kabel tuh. Ya ICU. Kok bisa Pak? Saya nggak ngerti juga Pak. Datang ke sini. Nah bapak itu manggil saya, bukan saya ahli ruqyah, karena secara psikologis kami sudah temanan dekat, karena sama-sama anak kami pasien DBD. Saya masuk ke ruangan itu, beliau ada, dia peluk saya. Saya bilang, nggak ada Pak jalan untuk pindah-pindah tempat, biar aja di situ, karena ngurusnya pasti makan waktu. Ya kita tawakal saja. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang yang bertawakal, ya, yang berserah diri. Apa yang kita lakukan, bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak ada sebelah situ ya, sembunyi di balik tiranya. Ya. Saya bacakan surah Al-Fatihah. Saya tidak menggurui dia. Pak, saya cuma bisa baca Al-Fatihah ya Pak. Ya, saya bacalah Al-Fatihah. 7 ayat yang berulang-ulang. Bapak itu baca juga. Ya Pak, sama-sama baca. Anak yang tadi kejang, matanya tak terbuka, kejang anak itu. Kita baca tuh. Sekali, 2 kali, 3 kali, mulai tenang anak itu. Ya kan? Baca 4 kali, 5 kali, udah nggak kejang lagi. Baca lagi belasan kali, matanya mulai terbuka. Yang awalnya putih, kemudian mulai kelihatan hitam. Bibirnya bergerak. Baca lagi, baca lagi. Dia memanggil ayahnya. Ya, untung nggak salah panggil, dibilangnya saya ayahnya gitu. Ya tetap ayah yang itu dipanggil. Baca lagi, dia bisa berkomunikasi. Dan dia mulai tenang. Singkat cerita saya pamit ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Dan subhanallah, masya Allah, tabarakallah, itulah dia. Wa iza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit maka Allah menyembuhkan. Dan Al-Quran itu adalah sifat wa rahmah. Dia adalah obat, dia adalah rahmat. Ya. Dia telepon saya, alhamdulillah Pak, hari ini anak saya sudah bisa pulang. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Coba itu kisah nyata. Jadi kalau ibu-ibu yang rumahnya sudah lapang, ya, yang mobilnya sudah baru, tapi gelisah juga hidupnya, mungkin perlu evaluasi diri. Jangan-jangan kita masih jarang interaksi dengan Al-Quran. Maaf ini, para wanita kadang kehilangan arah gitu.
pedomannya tidak lagi Al-Quran. Saya kutip satu ayat. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Berjihadlah dengan harta dan jiwamu. Berarti muslimah sadar akhir zaman ini dia nggak boleh cinta dunia. Karena cinta dunia itu melalaikan, kemudian menjadikan wahan, takut mati, karena terlalu banyak sudah obsesi dengan dunia ini. Tapi saya perlu luruskan, muslimah akhir zaman itu harus jadi wanita muslimah yang kaya. Saya tanya, Bu, mana yang lebih banyak pahalanya? Imam apa muazin? Imam atau muazin? Kenapa muazin? Yang manggil orang sholat, Kak. Iya kan? Iya, datang orang rame-rame. Sekarang saya tanya, mana yang lebih banyak pahalanya? Muazin atau yang bangun masjid? Bangun masjid. Karena dia siapkan ruang untuk orang azan dan juga imam orang sholat. Coba, kayanya itu mesti benar. Maka amalan ketiga dari Sa'ban itu, dia mesti banyak berinfak sedekah dengan kekayaannya itu. Ini viral sekarang di TikTok nih. Ini live ya, YouTube. Nanti dipotong aja video pendek. Mudah-mudahan tidak ada yang marah. Mudah-mudahan tidak ada yang marah. Alis palsu, bibir palsu, dagu juga palsu. Kamu penuh kepalsuan. Potonglah video ini, Kak. Share nanti. Saya bukan mau ngurusin, itu kan namanya privilege lah, apa gitu. Jadi saya tidak ridho kalau istri saya, anak gadis saya pengen operasi bibir love. Iya. Saya nggak usah contohkan modelnya macam mana ya. Nggak sopan nanti kan. Anggaplah 100 juta. Coba kalau 100 juta itu belikan mushaf Al-Quran, lalu di custom musas muslimah akhir zaman, edarkan buat muslimah-muslimah, besar nggak pahalanya? Mungkin nggak sampai custom itu 100 juta. Saya senang tuh lihat ahwat-ahwat pakaian yang bagus-bagus, belikan 100 juta, bagikan ke panti asuhan. Jadi mentasarufkan harta itu perlu, dan banyak yang sudah menampungnya itu. Banyak yang akan menampungnya. Palestina itu banyak itu, ya keran besar yang harus kita buka. Mereka mempertahankan kiblat pertama, ya. Dan mereka terus berjuang, sekolah harus dibangun, rumah sakit harus dibangun, masjid-masjid harus dibangun. Kenapa sih kok Palestina terus? Iya kan, masa nggak tahu? Negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia siapa? Palestina. Baca sejarah, hubungan bilateral. Ya, apalagi sisi kemanusiaan. Oh iya, Kak, alhamdulillah. Makasih ya, Kak. Baik, ini udah nggak sabar makan ayam. Enggak ya? Baik, ya. Jadi anfiku alaika. Ya Ibnu Adam, anfiku alaika. Maka banyakin ibu-ibu, akhwati fillah semua berinfak sedekah di bulan Sa'ban ini. Ya. Itu amalan terbaik. Saya mungkin pernah cerita ya, Bu. Ada seorang yang keluar nanah dari lututnya. Jadi sudah 7 tahun tidak sehat-sehat. Ini ada ulama Ibnu Mubarak menyarankan dia mendirikan sumur, mengeluarkan air bersih, karena di kampung itu tidak ada air bersih. Coba itu, nggak ada itu istilah kita itu apa namanya itu. Ini ada rahang, karena dianggap kurang bagus tuh. Ya, nah, gadis saya pernah minta itu tuh, ya, agar bagus mau operasi rahang. Jepitkan aja setiap pengajian musas ke pintu masjid. Kadang kesal juga kita dengarnya. Ya, bikin asam urat saya naik. Ada aja yang ratusan juta, mungkin puluhan, kayak nggak ada tempat penyaluran yang lain. Banyak kan, Bu, ya, kasih orang makan, kasih orang ini dan itu. Ini Masjid Ahyar belum selesai juga kan, makanya saya lihat ada flyer musas coba mengendorse, menghimpun dana untuk masjid ini gitu. Subhanallah.
ya. Nah, ada lagi, maaf ini saya nggak ngerti ya, totok ketiak itu. Apa yang mau ditotok ketiak itu? Yang ketawa pengalaman kayaknya. Enggak. Oke. Nah, maka uang yang banyak itu coba buat wakaf sumur bersih. Itu ketika air telah dimanfaatkan, kan iklan-iklan di YouTube kan selalu tuh ya. Kalau kontennya pengajian pasti ada iklan itu ya, Bu. Bangun pesantren, bangun sumur, bantuan tahfiz Quran, ada. Masya Allah, tabarakallah. Ya, begitu air telah dimanfaatkan, seketika itu ibu atau seseorang yang keluar nanah dari lututnya itu, maka nanah itu berhenti seketika. Memang sedekah itu mengobati penyakit. Daud mardokum bisadaqah. Obatilah penyakit kalian itu dengan sedekah. Nah, ini saatnya. Puncaknya mana Rasulullah itu sedekahnya? Ramadan. Latihannya sekarang, riadohnya sekarang. Jadi terbiasa nanti di bulan Ramadan. Ya. Saya berdoa ya, mudah-mudahan komunitas muslimah akhir zaman Allah mudahkan rezekinya. Amin. Tapi ingat, rezeki itu tidak hanya uang. Keluarga sakinah mawadah warahmah juga rezeki. Apalagi rezeki yang utama itu sehat. Ini maaf, ada orang mencari harta mengorbankan kesehatannya. Betul? Salah kan? Ya, harusnya menjaga kesehatan itu. Baik. Puasa, Quran, kemudian sedekah. Nah, terakhir karena sudah diminta ke saya untuk mungkin nanti apakah bertanya atau kemudian doa, amalan yang terbaik yang berikutnya saya bacakan dulu sebuah hadis ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Laisa sayun akrama alallahi minad du'a. Tidak ada suatu amalan yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Pengantin baru kan senang-senang. Ini maaf ya, ketika malam pertama tuh ada nggak doanya tuh? Ada tuh doanya itu. Bayangin, tidak hanya makan, masuk WC, ya, mengusap kepala kuda, ya, mengusap kepala kuda itu ada doanya, ya. Dan banyak sekali doa yang diajarkan. Kenapa Gaza nggak terkalahkan? Bukan karena senjatanya mutakhir, teknologinya enggak, tapi karena doa-doa mereka. Itu dia. Kita masalahnya banyak. Maaf ya. Jodoh mungkin belum ada. Sudah ada jodoh anak belum ada. Sudah ada suami pekerjaan belum ada. Kan masalah ya. Ujian hidup. Termasuk saya. Ya. Ada anak tapi bandel misalnya. Maaf. Masalah kita terkadang lebih banyak daripada doa kita. Itulah kesalahan kita. Nah, di Sa'ban ini jangan pernah lelah untuk berdoa. Dan jangan cepat memutuskan Allah tuh nggak sayang sama aku. Allah tuh nggak sayang. Kenapa? Doa saya belum dikabulkan. Itu keliru. Justru sebaliknya. Boleh jadi Allah tuh sayang. Sebagaimana Allah sayang pada Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Buktinya apa? Allah biarkan Ibrahim berdoa puluhan tahun namanya supaya dapat anak. Justru Allah kalau nggak sayang, apa yang orang tuh mau dikasih, Bu. Uang, kesehatan, semua dikasih. Sholat enggak, baca Quran enggak, puasa enggak. Itu apa namanya? Nikmat apa azab? Yang tepatnya azab tertunda. Namanya istidraj. Jadi kalau ada yang kaya nggak ikut pengajian Musas lagi, istighfar. Kalau ada yang sudah kaya nggak lagi ikut ke Musas, tapi tiap hari ke mall misalnya, khawatirlah. Ya, boleh jadi Allah telah meninggalkan kita. Maka banyak sekali doa-doa yang diajarkan para nabi, ya, termasuk ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa dari kesulitan, ya. Mau ujian susah, mau apa susah, maka bacalah doa ini. Kemudian yang berikutnya, ya, boleh kita memperbanyak Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf 21. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami,
Niscaya kami termasuk orang yang rugi. Nah, maka Baqarah 127 ya. Kemudian yang berikutnya ya, agar kita dan keluarga kita rajin sholat nih. Setelah ini sebelumnya Rajab kan, biasanya momentum kajian ilmiah Isra dan Mi'raj ya. Nah, kita intinya kualitas sholat kita harus lebih baik ya. Waktunya, persiapannya, wuduknya, tumakninahnya, bacaannya. Ibu tahu arti Sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar ya orang yang memujinya. Itu subhanallah tuh. Jadi kita baca, mudah-mudahan kita pahami apa yang kita baca itu ya. Nah, Robbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Itu ada dalam Ibrahim 40. Jadi enggak ada waktu yang sia-sia. Doa terus, ngaji terus. Ya, aktivitas ibu ibadah ya. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, ibadah itu tidak hanya baca Quran. Melayani suami ibadah gak? Melayani anak-anak ibadah gak? Iya, subhanallah. Ngurusin musas ibadah gak kak? Ibadah ini. Transaksi jual beli ibadah gak? Ibu jualan catat akadnya ibadah gak? Kirim produknya ibadah gak? Ibadah. Ya, nanti ibu akan dapatkan surga kalau banyak beribadah. Karena Allah ciptakan manusia dan jin ya hanya untuk beribadah ya. Merubah ciptaan Allah jadi ibadah enggak? Saya khawatir nih panjang betul dagu tuh. Begitu dibalut kain kafan nongol dia. Hati-hati itu. Sudahlah, syukuri aja yang ada. Alhamdulillah. Inner beauty itu karena akhlak, karena air wudhu, karena amalan, karena cakap yang baik, lisan yang terjaga. Oh, itu subhanallah itu ya, wanita seperti itu ya. Nah, terakhir ada yang baik untuk diamalkan. Doakan saya ya. Jadi ada jemaah yang tanya, Abi Yudi kakinya bengkak ya. Ini kayak Rasulullah sholatnya malamnya lama ya. Sembarangan, asam urat saya. Disandingkan pula saya yang banyak dosa nih sama Rasulullah. Ya, asam urat saya bilang. Ini baru sembuh, alhamdulillah. Nah, maka ucapkanlah doa ini karena seberapa hari lagi kita akan ingin prima, fit. Itu bulan dakwah, apalagi para dai banyak jadwalnya izin Allah. Semoga Allah meridhoi ya. Musas jangan sampai nggak ada kegiatan kak, harusnya tetap dibuat. Kalau nggak ada pengajian mungkin nanti ke panti asuhan ya kan, adakan buka bersama, adakan bazar, banyak yang dibuat. Mungkin musas buat agenda dai cilik, lomba hafiz Quran, support bu ya. Nanti boleh saya bilang ke Almas nanti, tapi saya nggak janji ya. Nah, tapi ya kalau kebaikan itu bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, apa doa ini? Coba nanti diamalkan ya. Al-Anbiya 83. Kalau belum hafal, setelah kita baca sama-sama, ingat surah Al-Anbiya 83. Boleh kita baca ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Coba ibu-ibu sama-sama. Anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Ibu yang sakit lututnya, badannya, ya bu, kan niat puasa semua besok ya. Sehat kan tadi ya motivasinya ya. Ya. Makanya kalau didengarkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu wisudanya cuma 29 hari, tapi gelarnya gelar yang terbaik, yaitu gelar takwa. Nama madrasahnya Madrasah Ramadan. Karena orang berpuasa itu akan mendapatkan takwa. Kalau sholat orang lihat kak, ya kan? Kalau baca Quran orang lihat, tapi kalau puasa nggak tahu ini orang puasa apa enggak gitu. Ya. Nah, ya Tuhanku, kata Nabi Ayub, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Ucapkanlah ini banyak-banyak. Nah, setelah doa
maka perbanyaklah zikir. Boleh saya tutup dengan pantun? Jalan-jalan ke Bangkinang. Kurang cakep ya ke sana jalan-jalan. Jalan-jalan ke Bangkinang. Tidak lupa membeli durian. Agar hidup semakin tenang, perbanyaklah zikir dalam kesendirian. Ini kan ukti semua ini diam-diam di belakang di tiang itu. Saya lihat tidak ada yang sibuk main handphone. Semuanya berzikir. Diam, zikir. Zikir sambil lihat handphone maksudnya. Subhanallah wa bihamdi. Kalau diucapkan itu nanti berat timbangannya. Kalau muslimah sadar akhir zaman ini punya komunitas berkuda, memanah, mungkin berenang. Kan ada kolam khusus awat ya. Kalau berkuda macam kami mendaki, bersepeda sama juga. Ucapkan Allahu Akbar. Kalau menurun ucapkan Subhanallah. Coba banyak waktu kita berzikir. Itu luar biasa ya. Bahkan akhir hidup kita juga ukuran baiknya karena zikir ya. Perlu ditalkinkan orang itu. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Biasakan sekarang. Seseorang yang membiasakan sesuatu yang baik yang dia biasakan, maka akhir hayatnya dia akan melakukan apa yang membiasakan, terbiasa itu. Ya Bu, jadi Ibu biasa baca Quran, boleh jadi wafatnya saat baca Quran, saat berzikir dan seterusnya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Banyaklah zikir di bulan Sa'ban ini. Ya. Jangan banyak ceritain orang. Saya yakin ibu-ibu yang hadir pengajian ini nggak suka ceritain orang. Ya. Nggak ada. Tapi ada juga majelis gibah internasional namanya. Pesertanya sudah sertifikasi gibah itu. Ya. Nggak boleh. Oh ya, udah lobet nih Kak. Ya. Ya. Alhamdulillah, jazakillah ya Kak. Ya. Makasih banyak Kak. Ya. Kalau orang semakin kecil volumenya, itu tingkat gibahnya semakin level tinggi. Perhatikan matanya, gerak-geriknya, hati-hati, waspada, menjauh dari orang-orang ini, pindah tempat duduk ke depan. Ya. Bulan Sa'ban ini banyakin zikir, bukan banyakin hal-hal yang tidak berfaedah. Ya. Baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu saja sudah cukup. Itu luar biasa. Atau kemudian perbanyak istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa? Ramadan nanti wabil ashari hum yastaghfirun. Nabi itu waktu sahur itu banyak istighfar. Harusnya kita lebih banyak istighfar. Karena tidak ada jaminan surga. Kalau Nabi ada kan? Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar itu telaga di surga, Bunda. Jadi kalau ada yang meragukan Nabi dijamin surga, itu ayatnya. Ya. Dan beliau orang yang jauh dari dosa, tak berbuat dosa, kesalahannya sedikit saja, mungkin tak tersenyum langsung turun ayat gitu ya, abasa wa tawalla. Tapi istighfarnya panjang, istighfarnya banyak. Nah, bagaimana dengan kita? Latihan sekarang, nanti masuk pada bulan ampunan, bulan maghfirah, dan kita percaya wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita pun kemudian banyak-banyak melakukan istighfar. Jadi amalan terakhir setelah puasa, setelah tilawah Quran, ya, setelah sedekah, kemudian banyaklah berdoa di bulan ini, ya, dan banyaklah berzikir di bulan ini. Tunjukkan keseriusan pada Khalik. Kita makhluk, kita nggak tahu, kita semua akan berjodoh dengan kematian.
Nggak ada yang tahu. Betul Pak? Nggak ada yang tahu. Kemarin viral itu ada orang tukang ngelas, sehat badannya, terpisah kepala dengan badannya. Pagi itu, apa kata keluarga? Saya tanya, ada nggak 2025 hari pertama 2025 orang meninggal dunia? Ada. Itu yang ditabrak bapak, ibu dan anaknya. Coba itu. Kalau tahu itu kematian, mungkin nggak keluar rumah. Kita nggak tahu ini. Karena sudah mendekati Ramadan, ikhtiar kita sungguh-sungguh beriman. Dan yang terbaik itu orang beriman dan terus dia beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Itu yang terbaik. Ya, tunjukkan itu ikhtiar. Nah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan tahun ini. Keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sudah setengah 12. Tidak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada. Langsung kita tutup dengan doa aja ya Kak. Oh sikit aja. Oh ada yang nanya nih Kak. Ya silakan Ibu. Boleh Bu. Ya Bu. Oh ya. Silakan Bu. Karena waktu kita terbatas mau zuhur, boleh satu pertanyaan aja ya Bunda. Dua aja nggak apa-apa. Dua boleh. Zuhurnya lama kok sekarang. Alhamdulillah. Jadi izin ya Bi, nggak apa-apa ya Bi. Nggak apa-apa. Ya Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bun. Suluk ya. Oh ya. Oh ya. Waalaikumsalam ya Bu. Di Ramadan itu banyak orang yang melakukan praktek suluk. Ada yang ya namanya itikaf lah ya kalau di kita. Jadi kita yang awam ini mungkin ya Bu tetap memperhatikan syariat. Ada yang mengatakan kalau sudah hakikat nggak perlu syariat lagi. Nah Rasulullah itu kan menempuh syariat, sholat berjamaah, sholat malam. Nah maka tirulah zikir Nabi, itu yang lebih baik. Habis sholat subhanallahnya berapa kali? 33. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ibu amalkan zikir pagi dan petang. Tolong di download nanti saya sampaikan ke Kak Vivi. Habis share itu di Play Store ada zikir pagi dan petang sesuai sunnah. Itu dibaca nggak sampai 10 menit ya Bu? Bagus itu Bu, amalkan itu. Jadi setiap hari aja kita zikir. Nah kalau ada hari tertentu di Ramadan kita menyebutnya itikaf. Nah kalau yang sudah terbiasa itu saya tidak ahlinya. Tapi selama yang dizikirkan itu zikir-zikir maksur dari ada dalil-dalilnya, maka ya itu tidak mengapa. Gitu ya Bu. Nah tapi jangan sampai zikirnya tapi sholat enggak. Ya kan? Bapak-bapak zikirnya iya masuk dalam tempat tertentu, tapi sholat berjamaah subuhnya enggak, itu keliru. Ya, gitu ya Bu. Ibu satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Oh Masya Allah. Ya Bu. Ya Masya Allah. Iya Bu. Iya Bu. Iya. Oh iya Bu. Oh bagus pertanyaan Ibu ya. Jadi pertanyaan yang kedua saya jawab dulu. Mana yang didahulukan, puasa Syawalnya atau puasa Daudnya? Karena puasa Syawal ini hanya di Syawal 6 hari, maka dulu kan Syawalnya Bu. Dan Syawal itu lebih baik. Bukan maksud saya tidak baik ya, yang 2 hari nanti ada undangan. Yang baiknya kayak Rasul Bu, berturut-turut. Makanya berat memang puasa Syawal. Kan Black Forestnya lagi banyak tuh.
Ya, Bika Ambonnya lagi banyak gitu. Iya kan? Ya. Jadi Musas bisa buat tuh agendanya ya. Kita nanti puncaknya puasanya buka bersama, puasa Syawal. Cuman kan kadang udah pisah-pisah kalau mudik dan sebagainya. Dulu kan itu, Bun. Nah, kalau mengenai pahala selama ibu berniat karena Allah, ibu gaskan Seninnya, ibu ambil juga Kamisnya, ibu ambil Yaumul Bidnya, dan ibu juga ambil Daudnya yang ada selang-selingnya, ibu dapat semuanya. Cara mensiasatinya, contoh ya. Ya saya bukan, ini teorinya ini teori alami aja. Ya tapi nasnya kan Senin Kamis ada kan? Puasa Daud ada kan? Yaumul Bid ada kan? Ibu ini tingkatannya udah level tinggi Kak. Udah tinggi ini. Ya, kalau Senin Kamis beliau udah lewat. Beliau itu dalam proses terapi puasa Daud. Cuman waktu buka jangan habis juga goreng tahu isinya 2 piring Bunda. Ya, karbohidrat dan minyak itu harus dikurangin. Kalau kita mau sehat puasa harus banyak serat. Oh, sekarang banyak tuh kelor itu bisa. Nanti boleh linknya saya share ke Kak Vivi ya. Resep sehat. Kan ada Dokter Saidul Akbar gitu. Ya. Saya agak langsingan dikit nggak Kak? Jadi nggak makan donat lagi gitu. Nggak makan, ini maaf ya. Yang apa gitu ya. Nah, jadi ibu dapat tuh, besok Senin puasa, Selasa enggak nih, Rabu ibu puasa. Nah, karena dapat Daudnya yang Rabunya. Oke, Kamis ibu ambil lagi. Senin enggak lagi, biar Daudnya dapat di Sabtunya. Tapi kalau ibu banyak undangan, ibu ambil Ahadnya lagi. Puasa misalnya. Ya, walau alam semoga Allah meridhoi. Ada juga tuh wakil menteri presiden yang lama, kayak Haji Ma'ruf Amin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis puasa. Bukannya cuma Jumat, Sabtu, Ahad kalau nggak salah. Itu dia lakukan bertahun-tahun. Ya boleh jadi dia dapat puasa pala Senin Kamis, dia dapat juga yang rutin itu, Daud. Nah, begitu, Bu. Nah, mudah-mudahan ini memang bisa ibu amalkan, ibu istiqomah. Cuman saya kadang ketemu bakso urat susah juga itu. Enggak lah, kita sama-sama belajar lah kalau di bulan Sa'ban ini ya, insya Allah. Saya rasa cukup, ini yang bisa saya sampaikan. Materinya nanti mudah-mudahan bisa di-share, mudah-mudahan bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kajian kita pada kesempatan ini. Kita beristighfar, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'mati taubah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukuwah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram. Wa anta arhamur rahimin, wa anta arhamur rahimin, wa anta arhamur rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'na a'udzubika min syarri ma sana'na abulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Rabbana, kami yang berkumpul di majelis ilmu ini, waktu yang baik yang kami mohon kepadamu di akhir majelis ilmu, kami memohon berdoa. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Kami yang tidak tahu berapa lama lagi kami akan meninggalkan dunia ini, berikan kami kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini ya Rabb, dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, kami mohon ya Allah,
bahagiakan pula kedua orang tua kami, bahagiakan pula keluarga kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan kami pasangan yang menyejukkan hati. Anugerahkan kami anak-anak yang menyejukkan hati kami, ya Allah. Jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Jadikan kami, ya Allah, dengan amalan-amalan di bulan Sa'ban ini, puasa yang kami kerjakan berniat karena memohon ridho-Mu. Ayat-ayat-Mu yang kami baca setiap hari memohon ridho-Mu, agar Engkau turunkan rahmat, Engkau berikan pengobatan sifat pada jiwa-jiwa kami, ya Allah, yang gundah, yang gelisah. Berikan ketenangan, ya Allah, dengan kami banyak berzikir mengingat-Mu dimanapun kami berada. Kami mencintai-Mu, ya Rabb, ya Allah. Kami mencintai-Mu, ya Allah. Cintailah siapa saja yang hadir di majelis ilmu ini, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau wafatkan kami sebelum Engkau ampuni seluruh dosa-dosa kami. Yang berhajat, ya Allah, kami mohon kabulkanlah keinginan hajat kami, ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit, tolong angkat penyakit kami, ya Allah. Allahumma anta rabbuna, Allahumma anta, Engkaulah Tuhan kami, tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Allahumma afini fi badanina, Allahumma afini fi sam'ina, Allahumma afini fi basarina. Ya Allah, jika ada di antara kami yang susah, sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup ini, ya Allah, bahkan kami berniat ingin berinfak yang terbaik di bulan ini dan di bulan Ramadan nanti, ya Allah, mudahkan rezeki kami semudah-mudahnya, ya Allah. Warzuqna wa anta khairul raziqin. Jika rezeki kami jauh, mohon dekatkan. Jika rezeki kami sempit, mohon luas dan lapangkan. Kami berniat melunasi hutang-hutang kami, bantu kami untuk melunasinya, ya Rabbana. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan akhir kehidupan kami husnul khatimah. Berikan kebahagiaan dalam hidup kami, hayatan thayyibah, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak ibu-ibu doanya buat saya. Terima kasih banyak kebersamaan dalam pengajian ini. Terima kasih banyak semuanya. Semoga bermanfaat dan kita akhiri kembali memujinya. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak. Oh ini Kak. Alhamdulillah. Kasih ya Kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai acara kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan nanti dapat kita jalankan di kehidupan kita, dapat kita amalkan amalan-amalan di bulan Sya'ban pada